Ikhlas dia, ikhlas nak. Abi jamin Mas Satya itu orang baik. Dia akan diperlakukan dengan baik. Baik tapi suami orang. Mi, Cio sudah siap. Tapi, Umi, Fatia berusaha ikhlas. Ikhlas bukan karena Fatia mau dinikahkan dengan Mas Satya. Fatia memilih jalan ini, jalan yang diberikan Allah untuk Fatia. Aku berusaha ikhlas, berusaha, tapi tidak ada perempuan yang mau menikah dengan dipaksa, apalagi secara sembunyi-sembunyi dengan laki-laki yang sudah beristri, yang terpaut jauh usianya dariku. Aku berusaha meyakinkan diri, ini jalan Tuhan yang Ia siapkan untukku, ini garis takdir Allah untukku. Tapi bagaimanapun aku mencoba mengikhlaskan diri. Aku berharap laki-laki yang kucintai menyelamatkanku, menghentikan pernikahan ini. Yang aku pilih bukan lagi, tapi aku memilih Engkau. Jika memang pernikahan ini membuat aku semakin dekat dengan Engkau, ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى صدق الله العظيم. Barakallahu fiik. Ya kayak gitu kenyataannya. Udah jelas di Al-Quran bilang perempuan harus memakai hijab, dipanjangin sampai nutup dada. Kalau perempuan gak pakai hijab, diraguin keselamanya tahu. Ayo, kalau kamu tuh dijaga ya. Emangnya orang hina dari jilbabnya aja? Emangnya kamu siapa sih sampai berhak meragukan keislaman orang lain hanya karena gak pakai jilbab? Disantai aja gini gak baik. Gak boleh. Ayo. Hikmah. Siapa yang mulai? Ayo duluan tuh Ustazah. Kok aku sih? Emang kenyataannya kok kamu gak benar. Kamu itu ngatain aku muslimah gak benar, ayo. Ya itu kan kenyataannya. Ayo, benar. Kamu bilang kayak gitu. Iya, tapi ayo gak salah Ustazah. Hikmahnya tuh gak benar. Masih suka buat tutup jilbab. Tuh, Ustazah dengar kan? Astagfirullahaladzim, Ayu.
Tapi kan Ayu nggak salah Ustazah. Kan Al-Quran yang bilang perempuan muslimah harus memakai hijab. Iya benar. Tapi berkata tidak baik juga dilarang dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah para pengumpat dan celah. Tapi Ustazah kan Ayu nggak salah. Hikmahnya tuh nggak benar. Ayo, kalau setan tidak berhasil bikin kita malas beribadah, dia bikin kita merasa bangga akan ibadah kita, sehingga kita jadi sombong. Kalau memang niat Ayu menasehati dengan baik, ya harus dilakukan dengan cara yang baik juga, dengan cara yang santun. Ingat ya, kebaikan yang disampaikan dengan cara yang salah bisa menjauhkan orang dari hidayah. Paham tuh nah? Pahimlah Ustazah. Jadi ayo sekarang, minta maaf sama Hikmah. Hikmah, aku minta maaf. Apa? Hikmah, Ustazah. Hikmah juga harus mau mendengar masukan dari orang lain. Kan, Hikmah sekarang lagi belajar untuk menghafal Al-Quran. Dibiasakan ya, auratnya ditutup. Ya udah ayo, saling memaafkan. Gak ganti Ustaz. Nambah, nambah. Masya Allah, Masya Allah. Makin sukses aja Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol di ruangan saya aja. Ayo, Kita jadi ketemu hari ini. Itu dia. Sedang ada kesibukan. Oh, Ustaz, gitu. ya. Tapi segera saya atur. Oh, gitu. Yang gitu. Iya. Jangan lari-lari, hati-hati. Kamu harus lari. Kita ikutan ya. Insya Allah, kalau keterima, keberangkatannya tahun depan. Nur Amelia Bahtiar, jurusan Syariah Wakonun. Fatia Konita, jurusan Usul Fikih. Jadi kamu diorong aja sama abi kamu. Bismillah, Fat. Pasti diizinin kok. Amin. Jadi nih nanti kalau orang nanya apa nikah sama siapa, kita bisa jawab. Kita mau kuliah dulu, mau mengikuti jejaknya Fatimah Afifin, muslimah yang membawa perubahan. Assalamualaikum. Oh kamu udah ada calon ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ngapain sih? Tadi aku kebetulan lewat. Terus, kayaknya apa kamu? Kamu udah mau pulang ya? Iya, mau pulang. Aku antar ya? Oh, nggak usah boncengan. Aku temani jalan aja. Maaf ya Rehan. Tapi kalau perempuan sama laki-laki berduaan ya nanti dia itu setan. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau makan jangan sambil main HP. Ya maaf Abi. Rencana dia ke depan gimana? Rencana apa Abi? Rencana depan kamu. Kan selamanya kamu gak akan di pesantren kan? Mengabdi di pesantren itu kan baik, Bi. Berkah. Ya, maksud Abi di luar pesantren nih. Dia senang kok bisa ngajari pesantren. Dan dia bisa nemenin anak-anak buat ngafalin Al-Quran. Sekaligus biar dia bisa makin cinta sama Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi di luar pesantren itu loh, kan harus dipikirin. Direncanakan dari sekarang. Dia punya rencana kok, Abi, Omi. Oh ya? Apa? Dia mau coba kuliah di Kairo. Masya Allah, alhamdulillah. Kuliah di Kairo kan mahal, nak. Terus yang Abi gak punya biayanya. Beasiswa, Abi. Kalau diterima, kalau enggak. Ya doain dong, Bi. Ya. Maksud Abi itu gini.
masa depan itu apa ya? Ya harus dipikirin matang-matang, direncanakan dari sekarang. Misalnya bisa juga apa? Dia membangun rumah tangga dulu, misalnya. Kan nanti kalau setelah menikah kan nanti bisa juga sambil kuliah, kerja. Ada anak teman Abi, dia masih kuliah semester 1, tapi dia sudah merencanakan hidupnya jauh ke depan. Nah, Abi juga pengen kamu gitu. Adi mau apa sih? Muter-muter? Nggak muter-muter dong, Beb. Abi cuma mau bilang tentang masa depan. Waalaikumsalam. Aja. Dia baru pulang. Belajar bareng nih, Bi. Kamu itu kalau pulang telat, pasti tahu orang rumah, jadi nggak nyariin. Ya, Mi belajar bareng dong. Iya, orang tua tuh lagi bilangin iya. Ya, Mi. Bi. Maaf ya, besok bilang. Udah makan dulu, habis itu ganti baju, bersih-bersih ya. Orang ganteng modelan si Rehan aja deketin Fatia ditolak. Gimana lagi kita udah deketin Rehan? Kita deketin Rehan, deketin Fatia. Kita deketin Fatia. Ditombak. Nggak bisa Rehan. Hai Fatia, mau nggak jalan sama aku? Apaan? Nggak, tadi ada orang berburu. Kasih tahu berburu apa? Babi. Masih ngomongin lu. Kenapa? Lu tuh kalau bisa udah ditolak, ngapain sih deketin lagi? Cari lagi. Lu sembarangan, siapa yang ditolak? Lah itu lu tiap hari nawarin Fatia bareng, mau bocorin Fatia, emang Fatia mau? Ya, nggak mau sih. Tapi bukan ditolak, enak aja lu. Nah terus, kalau bukan ditolak, diapain? Ditombak. Fatia itu beda, bro. Dia itu bukan perempuan biasa. Fatia itu muslimah yang taat menutup aurat, dan dia juga wanita yang menjalankan syariat. Satu lagi, bro, yang paling penting. Fatia itu wanita yang menjauh dari laki-laki bejat kayak lo. Kenapa ngeliatin gua ya? Kan yang dijauhin lu. Kocak lu yang bejat. Bejat. Udah. Itu jelas kamu suka, Kak. Masa sih? Tiap hari loh, Mas Rehan nawarin nganter pulang. Tapi kalau Mas Rehan, aku masih setuju, Kak. Dia baik orangnya, udah macem-macem. Tahu dari mana? Ya tahu dong. Kalau Kak sendiri gimana? Suka nggak sama dia? Apaan sih kamu? Suka juga nggak apa-apa kali, Kak. Enggak. Emangnya Kak Fatia mau nikah sama yang kayak gimana sih? Kakak sih pengennya yang bisa bawa kakak ke surga. Nanti aku ikut ya. Kamu? Maaf, ada masalah apa ya, Ustaz? Saya harus menghadap. Enggak ada masalah apa-apa. Cuma pengen ngobrol santai aja, Ustaz. Ada waktu, Ustaz ya? Ya ada, insyaallah. Gini, Ustaz. Ana dengar antum sedang cari pendana ya? Mohon maaf, informasi dari mana ya, Ustaz? Benar berarti. Begini, Ustaz. Kalau antum ingin bangun pesantren sendiri, kami gak masalah. Bahkan kami senang banget kalau keluarga kami dapat keberkahan dari Allah. Namun bagaimanapun, Ustaz, kepercayaan itu mahal harganya. Jangan sampai persaudaraan kita rusak dengan hal-hal yang tidak semestinya. Siapa cakep itu benar ya? Makanya. Ya. Fatia, Kamu mau apa lagi? aku mau ajak kamu jalan-jalan. Aku udah pernah bilang sama kamu, laki-laki sama perempuan kalau berduaan itu yang ketiga. Aku bawa setannya. Astagfirullahaladzim. Lu kalau ngomong suka bener. Nah, kamu ketawa kan? Berarti kamu mau dong jalan sama aku? Kan mau berduaan. Tetap nggak mau. Aku pamit ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mampus. Gue juga mau balik lah, mau ngangkat jemuran. Gimana lo? Nggak tahu tadi di situ ada baju bagus mau gua. Lu malingnya? Gak boleh tahu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Hadi. Panggil aneh Hadi. Iya Ustaz Hadi. Saya Rehan. Siap. Habis di Al-Fatihah. Kau tahu Ustaz? Iya tahu dong. Kan aneh tadi lihat. Lagi pula, hampir tiap hari loh. Aneh lihat ente. Ditolak terus kan? Iya Ustaz. Terus-terusan ditolak. Soalnya cara ente itu salah. Kok salah Ustaz? Iya. Ente jangan deketin Fatia. Tapi deketin pemilik hatinya Fatia. Pemilik hati. Allah. Allah. Ya. Ente minta sama Allah supaya hatinya Fatia terpaut sama ente. Gitu. Emang harus Ustaz? Ya, apa salahnya dicoba? Kalaupun gagal, seenggaknya ente kan juga berusaha merayu Allah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya pernah janji mau memberikan sesuatu ya, kan? Ini tarik mulai dari sini, sana, sama juga sampai di bukit. Oh ya alhamdulillah. Kasih tanya Ustaz ya. Dimulai bukit ya. Nah ya, luar biasa ya, luar biasa. Ya kalau memang yang jadi kan nanti gerbangnya di sini. Ya. Dan di sini kemungkinan bisa bawa masjid. Ya, insya Allah. Luar biasa. Saya ini sebagai Oh ya, jadinya. Saya langsung. Ya, baik. Terima kasih saya terima ya Pak. Ini kwitansinya sudah saya buat, nominal sudah sesuai ya Pak ya? Ya, masih ya, jelas Pak ya? Oke baik, sesuai Pak ya? Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga berkah terus. Amin. Ayo semuanya langsung masuk kelas ya. Assalamualaikum Fatia. Waalaikumsalam. Kamu ngapain di sini? Aku mau ngaji loh. Di sini? Iya, sama Ustaz Hadi. Fat, ngapain dia? Gak tahu. Wahadzal baladil amin. Lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa raddadnahu asfala safilin. Panjang dan pendeknya harus diperhatikan Han. Beda panjang dan pendek bisa juga beda artinya. Terus sholat juga harus diperhatikan, terutama sholat subuh. Harapan aneh ngeliat anak muda seperti ente sholat subuh jamaah di masjid, supaya sholat subuh bisa seramai sholat Jumat. Amin ya Allah. Mohon doanya Ustaz. Moga-moga nanti ada yang bangunin saya saat subuh. Insya Allah, doa terus. Kamu kenapa jadi sering ngaji di sini? Aku tuh deketin kamu. Aku gak ngerasa kamu deketin. Oh, maksud aku lagi deketin sang pemilik hati, supaya dia mau buka hati kamu buat aku. Terserah kamu deh. Satu asa kebahagiaan, ku yakin dalam memahami dan mengenalmu lebih jauh. Akan ku genggam doa kepada pemilik hatimu. Sesungguhnya tak ada cinta yang ku
rasa yang buruiku, restu yang terhempas tak beralasan. Hingga kini ku belajar untuk mendekati sama cinta. Yakin dalam memahami dan mengenalmu lebih jauh, akan ku berikan doa pada pemilik hatimu. Sesungguhnya tak ada cinta yang terindah. Oh, Mas. Terus cocok. Kan nggak tahu deh sekali aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini, sebelum kamu usahanya lebih jauh, aku mau negasin sesuatu. Buat aku, komitmen rasa saling suka itu cuma pernikahan. Selain itu nggak ada baik-baik ya. Jadi kalau Oke, aku mau nikahin kamu. Hah? Iya, aku suka sama kamu. Jadi, aku mau nikahin kamu, bukan yang lain. Gimana? Serius, tinggal kamunya aja. Mau apa enggak? Kamu jangan bercanda terus deh. Aku serius, Fatia. Oh, udah terus. Bantuin dong. Dasar ikut jadi-jadian. Lo tuh, kalau suka sama Fatia, datengin dong abinya. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, ngomong apa sih? Mumpah sekalian. Fatia datang, sabar. Jadi penasaran aja. Enggak, kejutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk nak ya. Abi mau ngajak kita ngobrol katanya. Umur dia sekarang berapa nak? 20 Abi. Tuh, udah dewasa Umi, udah pantas buat nikah. Gini. Menikah itu kan ibadah, guna menyempurnakan separuh dari agama, ya kan? Jalan untuk mendapatkan ridho Allah, jalan pengabdian, jalan yang diinginkan semua orang. Ami, Tia belum ada pikiran ke sana. Tia masih pengen fokus ke pendidikan. Ya, tapi bagaimana kalau ada laki-laki soleh yang ingin melamar kamu? Laki-laki yang baik agamanya, yang bibit bobotnya jelas. Maksud Ami ada yang mau ngelamar Tia? Ya, ada laki-laki yang menyampaikan niat baiknya pada Abi, dan menurut Abi, laki-laki ini luar biasa, ya, tampan, berkarisma, dan sudah mapan. Jadi kakak bukan soal itu aja, Abi, tapi juga Abi paham, makanya Abi punya keyakinan untuk menikahkan kamu dengan dia. Umi setuju dengan apa yang bilangin Abi. Apalagi yang orang, kamu juga mau berjalan kan? Ya, iya, tapi Umi jangan belum kenal siapa orangnya. Memangnya siapa Abi orangnya? Ada. Siapa? Satya. Siapa Abi? Tipe corok? Iya, teman Abi. Kenapa? Ya Allah, Bi. Fatia itu kan seumuran kita. Kok cocok lah sama Fatia? Abi ini jangan ngaco di ngomongnya. Umi, Abi itu sudah memikirkan ini matang-matang. Satya itu terpelajar, terpandang. Dia bisa menjaga, membimbing sekaligus membiayai kuliah Fatia. Fatia, kalau kamu nikah dengan dia, cita-cita kamu untuk kuliah di Kairo bisa terlaksana. Bi, Mas Satya itu punya istri, punya anak. Dalam Islam, ada syariat poligami, Umi. Kalian mau menentangnya? Tetap aja, Umi gak mau kalau Fatia dipoligami. Satya itu sudah menjanjikan untuk membuatkan yayasan sendiri. Tanah tidak kurang dari 1 hektar sudah disiapkan. Astagfirullahaladzim. Jadi ini semua demi hasrat Abi yang pengen punya yayasan sendiri karena keegoisan Abi. Bukan karena egois, Umi. Coba bayangkan, berapa banyak orang yang bisa dibantu kalau kita punya banyak uang. Pikirkan itu, Umi. Sampai kapanpun, Umi gak akan setuju. Umi. Biar. Ini yang terbaik untuk kamu, lah.
Abi ingin kamu percaya sama Abi. Satya punya segalanya. Dia nggak mau menikah demi uang, Abi. Fatia ingin menikah dengan laki-laki yang Fatia cintai, Fatia. Dan Rehan itu nggak punya masa depan dengan kamu. Kenapa jadi Rehan? Abi tahu kamu dekat dengan Rehan. Dan itu nggak semestinya. Satya sudah banyak membantu kita. Bahkan membantu Rasa sampai bisa jalan lagi. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai yang menjadikan Al-Quran sebagai sebaik-baiknya pedoman. Tanpa kekuatan darimu aku lemah, ya Allah. Tanpa petunjuk darimu aku tersesat. Aku tak ingin menjadi anak durhaka, menentang keinginan Abi. Tapi sungguh berat untuk menerima ini, ya Allah. Berat. Kuatkan aku, ya Rob. Kuatkan aku. Satya itu sudah yakin nih. Sudah yakin. Bahkan dia sudah siap memberikan mahar yang kita minta. Kita. Itu mahal yang Abi minta, bukan kita. Fatia itu darah daging kita, Bi, anak kita. Justru karena itu, Mi, ada yang terbaik buat dia. Yang terbaik buat Fatia bukan jadi istri kedua. Mi, ini tuh sudah dipikirkan matang-matang sama Abi. Bahkan hari dan tanggalnya juga sudah disiapkan. Ya batalin aja, susah amat sih. Pokoknya, Bi, Umi sampai kapanpun gak akan ikhlas kalau Abi memaksa Fatia menikah sama laki-laki itu. Umi, tolong pertimbangkan baik-baik, Umi. Satya bisa menjadikan kita terpandang. Abi dijanjikan untuk membuat pesantren sendiri, Umi. Enggak. Pokoknya Umi gak rela, titik. Umi harus rela. Harus rela. Ingat, Umi. Abi kepala keluarga di sini. Dan ini keputusan Abi. Ham. Capek banget ya, Fat, sampai ketiduran. Fat, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Aku nggak aku apa. Aku nggak tahu aku kenapa. Kamu bisa kok, Fat, cerita sama aku. Mel. Aku pamit dulu ya. Permisi. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya, ini baru sebagian kecil. Coba bayangin, ini semua bakal punya aku. Assalamualaikum. Aduh, maaf nunggu lama ya. Iya. Tadi ya, Restoran ini saya bangun 2 tahun yang lalu. Nah, kebetulan saya hobinya makan. Masya Allah. Sampai sekarang hobinya juga makan. Saya Satya, Dek. Sahabatnya Ustadz Sukron, adik kamu. Langsung aja, Dek. ya langsung. Ya, Langsung jadi aja. begini, Dek. Ya. Saya memang sudah bilang kepada Abi kamu bahwa Abi untuk menikahkan putrinya dengan saya, bukan gitu. Ya. Dan alhamdulillah.
dia sendiri yang selalu pengen kenalan dengan Mas Art. Oh Ya, gitu, bukan iya, gitu iya, kan? iya, iya, iya. Seperti pepatah kan, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi gimana Devat? Pendapatnya Devat? Gimana apanya ya Pak? Gimana pendapat kamu tentang saya dah? Saya belum bisa nilai apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kan kalau sudah lebih dekat bisa menilai saya. Bukan begitu Ustaz? Ustaz, Devat ini sudah ada laki-laki yang disuka. Alhamdulillah. Ya, dia ini kan penghafal Al-Quran, jadi ya rumah masjid. Alhamdulillah. Jauh dari romansa anak muda. Iya. Masya Allah. Saya juga nggak enak Devat kalau Devat sudah ada laki-laki yang disuka. Kasihan Devatnya nanti. Tapi kalau belum suka, nanti saya bikin suka. Insya Allah saya bikin suka. Ya. Jadi gimana, Dek? Sudah mau ya? Bapak bukannya sudah punya istri ya Pak? Devat, begini ya Dek. Alhamdulillah saya laki-laki yang hampir sudah memiliki semuanya. Tapi ya tetap saya merasa masih ada yang kurang. Meskipun saya punya restoran seperti ini, ada hotel juga, tetap selalu ada yang merasa yang kurang. Alhamdulillah secara ekonomi cukup. Insya Allah secara agama saya juga paham. Saya bisa dan berhak untuk mempunyai istri lebih dari satu orang. Kan gitu. Itu yang saya sampaikan ke Afika. Oh, saya ingin sekali beristri perempuan yang punya kedekatan dengan Allah. Dan juga pelafal Quran seperti Devat ini. Tapi istri pertama Bapak tahu. Oh iya. Insya Allah nanti saya akan kasih tahu. Kalau begitu, saya punya persyaratan. Oh iya, silakan. Apa-apa? Pak, poligami mensyaratkan keadilan bagi pihak laki-laki dan keikhlasan bagi pihak perempuan. Saya tidak mau menjadi istri kedua yang disembunyikan dari istri pertama. Kalau memang pernikahan ini memang harus terjadi, saya mau dipertemukan dengan istri Pak Satya. Saya mau restu pernikahan keluar dari mulutnya. Insya Allah saya bisa kondisikan. Bisa dikondisikan. Insya Allah saya kondisikan. Silakan aja. Razak juga gak setuju sama caranya Abi. Jahat. Gak mikirin perasaan kakak. Kalau kakak mau kabur, Razak temenin. Razak Mau dukung. kamu ke mana? Yang ada nama masalah, Dek. Maaf ya kak. Seandainya dulu Razak gak kecelakaan, Abi gak bakal ngutang. Dan kakak gak harus dipaksa nikah begini. Dek, kalaupun kakak jadi nikah sama Pak Satya, bukan karena paksaan, ataupun demi melunasi utang-utangnya Abi. Kakak akan menjalani pernikahan ini dengan keyakinan. Ini jalan yang Allah pilihkan untuk kakak. Habis? Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Saya mau ketemu sama Bi. Ngapain? Saya mau lamar Fatia, Bi. Udah ada orang yang melamar Fatia. Iya, Bi. Saya orangnya. Iya, Bi. Saya lamar Fatia. Hari ini. Sudah ada laki-laki lain yang melamar Fatia yang lebih baik dari kamu. Sekarang lebih bagus kamu pergi dari sini dan jangan pernah ganggu Fatia lagi.
Rehan ngelamar kagak pulang-pulang langsung nikah kali ya? Gak bisa gitu ya? Ya, ini kan kalau ngelamar pulang dulu nanti tentuin tanggal nikah, ditolak apa diterima. Ini udah jam segini belum pulang langsung nginep dia, langsung malam pertama. Bisa jadi dia justru ditolak, terus dia stres, terus dia bunuh diri. Rehan sekarang udah gak ada. Kita harusnya sedih apa? Tuh masih hidup. No, tuh motornya, motor. Dit, nggak jadi mati. Kagak ini mah, bawa motornya pelan banget ya. Dan itu sedih apa bahagia dia tuh lihat. Iya, mana ya? Nih gua bingung dah. Han, gimana Han? Loh, Han, aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Wah, gua tahu. Wah, Han, sabar ya. Mungkin sekarang lu ditolak. Tapi suatu saat nanti Lu coba lagi dan lu ditolak lagi. kita kita nggak lucu ya. biasanya lucu loh. Nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Pundak gua aja. Jangan, pundak gua aja lebih nyaman. Pundak gua. Pundak gua aja. Pundak gua lebih nyaman, serius. Pundak gua lebih nyaman. Han, Udah gua aja. Apa sih? Pundak gua. Han, pokoknya biar gimana pun kita berdua akan selalu ada buat lu. Apapun kondisinya. Dia, Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan dia menganugerahiku rahmat dari sisinya? Tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apakah kami akan memaksamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?" Satya sudah mempersiapkan semua di sana. Penghuninya juga di sana. Bi, Satya benar ini terlalu mendadak. Kita tinggal naik di mobil, duduk tenang sampai di sana akan selesai. Dia belum dipertemukan sama istri pertamanya Pak Satya. Izin istri pertama itu penting, Abi. Izin istri pertama bukan syarat untuk poligami. Ya udah, ya. Abi, Bi.
percaya kamu anak yang luar biasa. Kamu kuat dan kamu bisa menghadapi apa. Sebentar lagi dia akan menjadi seorang istri. Lakukan dengan ikhlas, nak. Mengabdi kepada suami karena Allah. Berbuat untuk Allah. Insya Allah bahagia akan menjadi teman setia. Yang aku pilih bukanlah dia, tapi aku memilihmu, ya Allah. Jika memang pernikahan ini membuat aku semakin dekat denganmu, Maaf, dan dari mana? Sampai ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, saudara Satya Kuncoro bin Sumartono dengan putri saya Fatia Bonita binti Syukron Makmun dengan mas kawin 13 gram dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fatia Bonita binti Syukron Makmun dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Bagaimana saksi? Susah. Alhamdulillah. Satya Pak Syukron, sisi pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Oh, kasih. Mas Satya, saya titip dia ya. Pasti, Pak Syukron. Saya akan melakukan Fatia sebaik mungkin. Saya akan jamin kebahagiaannya dengan jiwa saya. Insya Allah. Umi, Razak, yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatia, kamu kenapa? Memang kalau masih baru agak gugup. Tapi, saya janji. Saya akan... maaf ya Pak. Saya mau sholat dulu.
bisa lo cerita sama aku? Gak ada kok. Gak usah bohong, Fat. Aku kenal kamu. Mbak Fatia. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Silakan, Mbak. Assalamualaikum, Fatia. Waalaikumsalam, Pak. Kamu kok kaku sekali sih? Jangan kaku-kaku dong, Fat. Ya? Sama jangan panggil saya Pak. Panggil aja saya Mas. Ya? Besok-besok jangan jemput saya di pesantren. Loh, kenapa? Saya takut jadi fitnah. Kok fitnah? Kita kan udah menikah, Fat. Bayangan saya pernikahan gak seperti ini, Pak. Maksud Fat? Saya dijemput, dibawa ke hotel. Fat. Sekarang memang belum waktunya. Saya juga mau kok menciarkan kebahagiaan kita semua orang. Tapi kan sekarang belum resmi. Maksudnya saya akan meresmikannya kok. Saya janji. Saya juga belum dipertemukan sama istri pertama Bapak. Poligami yang diatur sama syariat. Saya yakin gak seperti itu. Kok aneh gak dengar info-infonya ya? Ya emang sih, hanya dengan kabar-kabar burung kalau Ustazah Fatia tuh mau menikah. Iya. Tapi kayaknya emang beneran nikah, Ustaz. Ini mungkin cara Allah. Cara Allah. Buat apa, Ustaz? Buat kasih tahu ente, kalau meletakkan pengharapan terhadap manusia, itu sama aja patah hati yang disengaja. Mungkin sekarang Allah lagi pengen menaikkan derajat ente ke level yang lebih tinggi. Dan selama ini, ente mungkin ibadah, berbuat lebih baik, itu karena perempuan. Tapi sekarang, Allah pengen ente ngelakuin itu semua karena dia, karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah, Rabb semesta alam. Insyaallah, Ustaz. Ke depan, mungkin saya akan jarang kesini, Ustaz. Ya, aneh paham. Han, tempuhlah jalan cintamu. Dek. Ustaz.
Masih hebat. Fat, Fat, saya pamit dulu ya. Masih ada urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah 4 bulan, Bi. Pernikahan macam apa ini? Fatia datang ke hotel, pas dia butuh. Nggak gitu juga kali ini, nggak gitu juga. Satya itu selalu berusaha, kok kita tunggu lah. Lagian Tia juga nggak masalah kalau ketemuannya di hotel. Yang penting Satya menafkahi Tia tiap bulan itu yang paling penting. Mau sampai kapan, Bi? Mau sampai seluruh dunia tahu kalau Fatia ini istri simpanan? Sabar nih, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Fatia diperlakukan seperti pelacur, Abi. Jangan menutup, Mi. Dia menikahi secara Islam. Sesuai syariat itu sudah cukup. Syariat mana yang membenarkan seorang suami menyembunyikan istrinya? Cukup, Bi. Berhenti kalau semua ini baik-baik aja. Umi ibunya, ya Umi yang melahirkan. Umi nggak mau kalau Fatia dijadikan istri simpanan, Bi. Semua ada prosesnya, Umi. Sabar. Udah. Abi, Umi, Fatia hamil. Astagfirullahaladzim. Abi masih merasa kalau nggak ada yang salah dalam keadaan ini. Harusnya diceritakan dari awal, Fatia. Kalau seperti ini bisa jadi fitnah. Saya takut jadi gunjingan, Ustazah. Iya udah pastilah. Kamu nikah sembunyi-sembunyi. Gak tahu juga kan beneran nikah atau enggak. Amel. Maaf saja. Tapi pernikahan ini dengan restu orang tua kamu kan? Doain kan dia? Fat. Mel. Kamu duluan, Fat. Maaf ya, Mel. Aku gak maksud buat tutup-tutupin ini dari kamu. Enggak, Fat. Enggak. Kamu gak salah. Aku yang salah. Aku udah ngomong sembarangan tanpa tahu apa yang kamu alami, Fat. Aku mau cerita sama kamu. Tapi aku maafin aku ya, Fat. Fat, aku belum sempat ngucapin selamat buat kamu, Fat. Doa terbaik buat kamu, suami, dan anak yang kamu kandung, ya, Fat. Makasih. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Anda kan sudah pernah menyampaikan
bahwa kepercayaan itu mahal. Sekali dirusak, sulit mengembalikannya. Mohon maaf, Ustaz. Tapi kami tidak bisa lagi memberikan tempat tinggal untuk antum dan keluarga. Maka terhitung hari ini, antum dan Fatia bukan lagi pengajar di sini. Beri kami kesempatan, Ustaz. Sampai kami punya tempat. Antum kok sampai hati, Ustaz, menjelekan nama pesantren kita untuk membangun pesantren sendiri. Bahkan antum mempengaruhi donatur-donatur kita, termasuk Satya. Apalagi antum juga tahu, Ustaz, bahwa sebagai pengajar tidak seharusnya menikah dalam masa pengabdian. Apalagi status Fatia bisa menjadi fitnah bagi banyak orang. Oh, Avans, Harusnya mereka nggak bisa dong, Bi, usir kita begini. Kita kan di sini bukan numpang. Lagian Fatia juga punya perjanjian akan mengabdi terus pesantren ini. Memangnya sudah ada penggantinya? Belum. Terus kenapa? Abi punya salah apa sih, Bi? Ustadz Hadi, Ustadz Benny, itu kan junior Abi di pesantren dulu. Kenapa mereka tegas ini sama kita, Bi? Abi juga nggak tahu. Abi juga nggak tahu. Kalau cuma karena larangan nikah, kenapa kita pakai musik segala? Rasak bingung, Kak. Kakak kan hidupnya lurus-lurus aja ya. Nggak macem-macem. Lempeng. Kok hidup kakak jadi gini? Kita pergi dari sini. Kemana nih? Yang jelas keluar dari sini. Abi, Tia izin ya, gue kasih tahu Pak Satya. Ya Allah, apapun yang terjadi, aku yakin ini pasti yang terbaik dari Engkau, ya Allah. Mas, Astagfirullahaladzim, Ustaz Cokro ngapain kesini? Mas, setiap kami bisa dari pesantren, Mas. Kok bisa? Kita belajar Ya kesini. Allah, Mas, dan kami nggak punya tempat tinggal lagi, Mas. Oh gitu, tapi jangan kesini dong Ustaz. Nanti kalau udah aman kan boleh kesini ya Ustaz. Kami butuh tempat tinggal sementara saja, Mas. Nanti kan kalau udah saatnya saya boleh bilang boleh kesini. Ini kan menyangkut anaknya Mas Satya juga yang butuh tempat bernaung, Mas. Nanti saya nanti. Atau gini aja Ustaz. Oh, Dekat sini ada pom bensin. Ke sana. Nanti setelah tenang saya akan kasih tahu tempat yang aman. jangan di pom bensin, Mas. Apa kata orang-orang, Mas? Itu tempat paling aman Ustaz. Mas Satya, saya hanya pegang janji Mas Satya. Ustaz. Masa sekarang tega-teganya menelantarkan anak sendiri? Kita dulu. Sekarang ada masalah yang saya harus selesaikan. Oh gitu. Ini untuk sementara waktu aja ya gitu. Ya. Oke. Berdua sama Umi ya makannya ya. Kamu makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Umi, dia salah pilih jalan hidup ya. Kok jadi hancur gini ya? Yang sabar ya. Assalamualaikum. Iya, nanti Fatia sampaikan sama Abi. Waalaikumsalam.
Siapa Tia? Pak Satya. Katanya kita udah disiapin kamar di hotel. Nanti dia bakal nyusul. Assalamualaikum, Fah. Waalaikumsalam. Kamu baik-baik aja. Saya mau minta maaf, Fat. Maaf untuk apa? Maaf karena saya. Maaf karena udah buat keluarga saya jadi kayak gini, atau maaf karena Bapak gagal jadi suami yang baik? Bukan gitu, maksud kamu apa? Fat, dengar dulu deh. Anak saya yang ada di perut ini amanah dari Allah. Anak saya, Bapak sembunyikan dari istri Bapak, dari keluarga Bapak sampai kapan, Pak? Jangan nangis. Dengar dulu. Saya janji akan mensiarkan kebahagiaan kita ke semua orang. Saya janji akan bilang tentang pernikahan kita ke semua orang, tapi bukan sekarang, Fat. Tunggu waktunya, kan ada prosesnya. Proses apa? Saya nggak pernah melihat Bapak berusaha, sedikit pun saya nggak pernah. Bapak paham agama, tahu apa yang baik, tahu mana yang benar, atau nggak benar. Adil dalam poligami itu syarat mutlak, Pak. Fat. Keadilan apa untuk saya? Saya ini menderita kayak gini, Pak. Saya disembunyikan. Fat. Masa depan saya. Masa depan saya hancur. Saya malu sama semua orang. Sama ustaz-ustaz di pesantren. Sama teman-teman saya. Saya malu sama Allah. Fat. Saya janji. Saya janji akan bilang ke semua orang tentang kebahagiaan kita. Pegang omongan saya. Ini anak kita. Iya. Iya, Fat. Kalau boleh, kalau kelak dia lahir, kasih nama Zahra. Zahra itu artinya bunga gurun. Supaya dia tahan dengan segala cuaca, tahan panas, tahan dingin, tahan terhadap badai gurun, supaya dia kuat seperti kamu. Ibunya. Saya sayang kamu. Saya cinta kamu. Ada apa, Ren? Kenapa? Gila. Bisa-bisanya. Gak tahu malu. Kamu tuh ngomong apa? Maksud kamu apa? Kamu bermaksud menuduh aku selingkuh? Iya. Itu apa? Saya nggak selingkuh. Saya menikah secara syah. Saya mengucapkan ijab kabul, ada wali, ada saksi, dan saya menikahi anak baik-baik, anak pesantren, pelafal Quran. Menikah. Iya. Tapi sembunyi-sembunyi. Helen, Satya. Salah saya apa, Sat? Saya udah berusaha jadi istri yang terbaik buat kamu. Saya nemenin kamu dari kamu bukan siapa-siapa sampai sekarang. Helen, dengar dulu, Helen. Saya udah pertaruhkan semua buat kamu. Saya percaya sama kamu, Sat. Saya nggak nuntut apa-apa dari kamu, Sat. Saya cuma pengen kamu setia sama saya. Helen, Sama keluarga kita. dengar dulu, Helen.
Di luar penjelasan saya nggak mau mengkhianati kamu kok. Saya cinta dengan keluarga ini, saya cinta dengan anak kita, saya juga cinta dengan kamu, Helen. Jangan pernah temui perempuan itu lagi. Tapi dia sedang hamil. Saya nggak peduli. Kamu tinggalkan perempuan itu sekarang. Helen, 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 Helen. Fatia kan? Saya Helen, istri Satya. Saya pikir perempuan yang bisa merebut suami saya itu perempuan yang materialistis, perempuan nakal, yang berbaju seksi. Ternyata saya salah. Saya minta kamu pergi dari kehidupan suami saya selama-lamanya. Atau kalau tidak, saya akan laporkan kamu atas tuduhan perzinahan dengan suami orang. Saya nggak berzina. Saya dinikahi tidak secara undang-undang. Tanpa persetujuan istri pertama, pernikahan kalian bisa batal demi hukum. Dan saya tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan izin kepada kalian berdua. Kita sama-sama perempuan, Fatia. Sebentar lagi, anakmu akan lahir. Kamu akan menjadi seorang ibu. Dan kamu akan tahu bagaimana perasaan saya. Silakan urus dan besarkan anakmu sendirian. Jangan libatkan suami saya. Dan tolong, jangan ganggu kehidupan kami. Misi Pak, ada yang bisa dibantu? Nggak ada Pak, nggak ada. Kami cuma istirahat sambil nunggu pagi Pak. Di sini kami tutup jam 11 Pak. Jadi mohon maaf, nggak boleh istirahat di sini. Tolong Pak ya. Ya, oke, terima kasih. Ya udah, saya mau bensin aja.
berhenti dulu, Bi. Berhenti. Tia. Lihat. Ya Allah. Engkau bilang kau maha pengasih. Engkau maha penyayang. Aku jalani semua perintah Engkau, ya Allah. Tapi kenapa aku diuji seperti ini? Kenapa, ya Allah? Kenapa? Aku nggak kuat. Aku nggak kuat. Aku nggak kuat. Engkau jahat. Engkau jahat, ya Allah. Engkau jahat. Aku sudah hafalkan Al-Quranku. Aku hafalkan Al-Quranku. Tapi aku dihinakan oleh Al-Quran. Aku berbakti sama orang tua aku lakuin semuanya, ya Allah. Kenapa Nabi? Kenapa aku? Kenapa? Kalau ada, ya. Apa katanya? Iya, tunggu sebentar. Umi udah telepon Nining sih. Umi udah ceritain semuanya. Terus Udah sana, Bi. kenapa? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sampai kita ya. Alhamdulillah. Itu paling bibit. Assalamualaikum, Ning. Waalaikumsalam. Teh, gimana perjalanan, Teh? Alhamdulillah lancar. Ini lancar? Ya. Ya Allah, udah besar kamu ya, Fatia? Ah, ayo masuk. Ya. Ayo. Ya, beginilah keadaan rumahnya, Teh. Memang agak sumpek, kotor. Tapi insya Allah kalau dibersihin, ini nyaman. Alhamdulillah, ini juga sudah bersyukur, Ning. Terima kasih banyak sudah bisa menampung semua keluarga Teteh. Sama-sama, Teh. Itu, Fatia, lahiran kapan? Sudah besar ya perutnya? Terus, suaminya mana, Teh? Insya Allah, bulan depan udah lahirin. Suaminya lagi fokus sama pekerjaan. Kebetulan baru naik jabatan. Oh, kirain gak ada suaminya. Jadi cat aja ininya ya. Iya, dicat, diganti catnya biar agak terang. Abi cuma mau bilang bahwa ini semua itu cobaan. Jadi kita harus menjalaninya dengan sabar, sesabar-sabarnya. Dan kita mau mulai dari awal kembali. Udah istirahat ya, capek. Ustaz juga harus pamit, Bi. Mau ada ekskul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok anak-anak kita semua gitu ya, Umi? Namanya Fatia. Sepertinya dia kehilangan semangat hidup. Jangankan semangat, Bi. Entah udah berapa lama Umi gak pernah lihat dia pegang Quran. Jangankan Quran, sholatnya aja gak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Ini semua gara-gara Satya. Satya, emang Abi gak salah? Ya iyalah, ini semua gara-gara Satya. Roda kita jadi begini.
Astagfirullahaladzim. Sadar, Bi. Yang membuat keluarga kita seperti ini dan Fatia juga kehilangan keyakinan kepada Allah. Bukan Satya, tapi Abi. Dan sampai sekarang, gak pernah Fatia mendengar ucapan maaf dari Abi. Apa yang lalu tuh, Mi? Apa yang lalu? Astagfirullahaladzim. Fatia? Tia, Fatia. Tia! Ya Allah! Bi! Fatia bisa, ya. Semoga ada. Fatia berani. Subhanallah. Cantik ya cucu kita, Bi. Alhamdulillah, Robi. Alhamdulillah. Namanya siapa? Tia. Tia, hak anak itu menerima nama yang baik dari orang tuanya. Terus Satya mau namain dia Zahra, Umi. Nama yang bagus ya. Dara. Ngantuk. Ya udah nangisnya. Ya udah ya, udah. Ayo dong, nak. Udah diem, nak. Ayo. Apa Abi hubungin Satya ya? Dia kan harus tanggung jawab. Bi, Walaupun gimana itu darah dagingnya dia, Mi. Umi udah gak mau urusan lagi sama dia. Dia sudah melantarkan Tia. Mestinya Abi minta dia ceraikan Fatia kemarin. Kasihan tuh Fatia sekarang. Pokoknya sesusah apapun kita, Umi gak mau kalau solusinya itu Satya. Kerupuk apaan ya? Ikan, Bang. Si baru kan nih, terus saya beli nonton lagi. Baru tuh hancur kalau kita pencet mah. Satunya berapaan? 10.000. Semuanya mah 10.000 sebenarnya. Oh sama. Ya udah gue mau dulu deh. Ya, Jadi berapa? 20. Nih. 20 kan? Itu 20. 10.000 itu. Iya maksud gua, itu perang 10.000 kan? Terus. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Kenapa terima kasih sama Allah? Kan Bang buta juga karena Allah. Emang buta kenapa? Kan dia yang bikin. Suka-suka dia ya. Iya ya. Iya benar. Sama kayak saya juga dari kecil dia jadi penghafal Al-Quran, penghafal kitab suci. Saya lakuin semua perintahnya. Gak ada yang saya langgar. Tapi kenapa saya terus-terusan diuji ya? Gak berhenti ujiannya. Saya ngerasain Rahman sama Rahimnya yang dia janjikan. Tuh. Ada bayi. Neng buta ya? Bukan saya kayaknya yang buta. Maksudnya apa ya? Kalau
ngapalin Al-Quran, ngapalin kitab suci, nggak boleh diuji. Umur berapa? 2 bulan. Capek ya? Dulu kalau almarhum bapak saya, kalau saya capek, marah, nangis, itu suka bacain ini. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi hati yang ada di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Nah itu tahu. Al-Latif, dia itu maha lembut, Neng. Lembut banget. Sampai kadang-kadang nggak terasa. Salah paham kita. Tapi ya insya Allah, kalau hatinya redo, jernih hatinya kata orang mah ya. Rasa. Rencananya selalu indah. Selalu. Ya Allah, selama ini aku buta akan keindahan rencana-Mu ya Allah. Allah makasih, Kau tidak pernah meninggalkanku. Aku pasrah ya Allah. Aku pasrahkan semua ketetapan-Mu. Jadikan aku seperti apapun yang Kau inginkan. Hari ini aku hanya ingin bersyukur kepada-Mu ya Allah. Dan aku maafkannya. Dia bangun dia. Nah, Umi, maaf Umi, dia ketiduran habis subuh. Nah, Mariana, barusan temannya Abi telepon. Temannya Abi, temannya Satya juga. Katanya Satya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa Mariana?
atas wafatnya Pak Satya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Izin. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bapak Ibu lama ya nemunya. Anda lama sekali nih. Jadi ini keluarganya Fatia. Ini saya mau minta maaf. Karena kan sekarang situasinya masih berkabung. Jadi Bu Helen nggak mau nemuin kalian. Saya langsung aja ya. Tidak ada warisan untuk anak dari Fatia. Saya paham. Kalian datang kemari berharap untuk itu kan? Tapi maaf. Bagaimanapun keluarga keberatan. Kalau harus ada anak dari Dek Fatia juga kebagian warisan. Sepertinya Bapak salah paham. Kami kesini bukan untuk menuntut warisan. Saya dan keluarga saya hanya ingin memperkenalkan anak saya ke keluarga bapaknya. Sekaligus kami ingin mengucapkan bela sungkawa kami kepada keluarga Pak Satya. Tak lebih dari itu. Ya bagus kalau gitu. Ya sudah. Berarti sepaham dan sepakat. Kalau gitu kalian langsung tinggalkan rumah ini. Maaf, anak saya. Abi. Gak apa-apa. Ayo Abi. Ya. Abi betul-betul egois. Abi sampai gelap mata dan mengorbankan kamu demi tujuan Abi. Tapi sedikit pun kamu gak pernah protes, gak pernah menyalahkan Abi. Maafkan Abi, ya. Fatia tahu kok Abi. Abi ngelakuin semua ini demi keluarga Abi. Abi gak salah. Dia boleh marah sama Abi. Boleh. Tapi sekalian sekalipun pernah marah sama Allah. Makasih Abi. Abi udah jadi cinta pertamanya Fatih. Abi. Umi, maafin Abi. Ya Bi. Allah. Perempuan itu seringkali merasa nggak berdaya, merasa di bawah, merasa nggak mampu, merasa lemah. Padahal sebaliknya, peradaban dibangun lewat kecerdasan perempuan. Nggak ada anak-anak yang sukses tanpa seorang ibu yang sukses membesarkan. Nggak ada peradaban maju tanpa sumbangsih perempuan. Terus, boleh pindah ke pesantren? Tak gitu Kak Umi. Nah, katanya diterima dengan baik. Iya, tapi bukannya nggak boleh. Mungkin ini kesempatan dari Allah Ta'ala supaya Fatia juga ada pengalaman lain selain ngajar tahfiz, Abi juga. Pas itu Kak. Pas? Di sekolah dia bagi-bagi brosur. Kayak seminar pengembangan diri gitu. Siapa tahu kamu mau ikut buat nambah ilmu baru. Just focus on Allah and the miracle will come to you. Baik kawan-kawan sekalian, sekarang saatnya kita menyimak pembicara utama kita. Please welcome Coach Rehan Saputra.
yang membuat cahaya ini lebih terang dari sebelumnya. Ya, ketika ia dikelilingi oleh kegelapan, seringkali Allah menghadirkan kegelapan dalam hidup kita. Bukan karena Allah marah atau meninggalkan kita, tapi karena Rahman dan Rahimnya. Justru karena kasih sayangnya lah Allah menghadirkan kegelapan dalam hidup kita, agar kita dapat melihat cahayanya yang terang dari sebelumnya. Para nabi pun bertemu dengan Allah pada saat mereka berada di dalam kegelapan. Jadi, kapan Allah ingin menemui kita? Ya, sekarang. Melalui semua yang kita sebut masalah, maka ridholah. Allah ingin menyapamu. Mungkin kita kehilangan segalanya, tapi kita akan temukan Dia dalam kepasrahan dan keikhlasan kita. Alhamdulillah. Selamat ya mas, acara hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, jadi semua berkat support Bapak juga. Oh, semangat. Makasih ya Pak. Siap. Ya, saya selalu punya Pak. Baru ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih ya udah dateng. Ya, makasih juga ya Mas ya, Ya. Pak ya. Oh, saya pamit dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sevi, makasih ya udah datang. Ya, meskipun tadinya aku sempat ragu mau kesini atau enggak, tapi tadi kamu menginspirasi banget kok. Alhamdulillah kalau tersampaikan. Oh iya, dapat salam dari Abi. Waalaikumsalam. Insya Allah dalam waktu dekat saya silaturahim ke rumah ya. Iya, ya udah kalau gitu aku permisi duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatia, Rehan, kamu sekarang udah berubah banget ya. Tadi aku dengerin materi kamu, bagus banget, sangat menyentuh hati. alhamdulillah. Kamu apa kabar? Anak dan suami sehat? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah. Suami aku udah meninggal. Kamu gimana? Istri sehat? Insya Allah aku dalam waktu dekat ini mau menikah. Semoga lancar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti matahari yang mencintai bumi melalui jarak, seperti bulan yang mencintai bumi dan tak mendekat, karena tahu kedekatannya hanya akan membinasakan, maka ia mencintai dalam jarak. Ya. Cinta itu fitrah yang kuat, berbahaya jika ia tak dibingkai syariat. Akalku memerintah agar segera melupakan, agar ikhlas menikmati perpisahan. Tapi senyum itu, tawa itu selalu berhindar dalam hati dan jiwa, seakan meminta untuk diberi kesempatan. Maka ketika Tuhan hadirkan sekali lagi pertemuan, tersimpul senyum di wajahku. Bolehkah kali ini aku ambil kesempatan untuk mendekat? Bolehkah cinta ini bukan lagi matahari kepada bumi? Bolehkah aku datang kepadamu seperti air hujan yang melompat bebas demi pertemuan dengan bumi? Waalaikumsalam.
Itu Abi, Umi. Kalau diperkenankan, saya berkeinginan untuk jadikan Fatia sebagai istri saya. Mana ya? Fatia itu sudah ada yang lama. Iya. Kau yang tahu. Alhamdulillah. Masya Allah, ini Zahra. Jujur, waktu dengar dari Fatia kalau nama anaknya Zahra, saya merasa Allah sedang kabulkan doa saya. Maksudnya Rehan? Dari dulu, saya berkeinginan kalau punya anak perempuan akan saya kasih nama Zahra. Makanya ketika saya dengar kalau nama anak Fatia Zahra, saya bahagia. Jadi, kalau insya Allah saya menikah dengan Fatia, Zahra kan akan jadi anak saya juga. Ya Allah, ya Roh, aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Jilbabnya nggak mau yang warna putih aja, Kak? Enggak apa-apa, ini udah paling bagus. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Rehan Seputra bin Saki Hanafi dengan putri saya Fatia Bonita binti Suprema dengan mas kawin emas 24 karat seberat 20 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fatia Bonita binti Sukarmakmun dengan mas kawin yang tersebut tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillah. Silakan mempelai wanita menemani sang suami. Hamparan ujian yang terasa tak bertepi, sejatinya pembuktian bahwa cinta kepadamu memang bukan sekadar kata. Kami dipisahkan untuk kembali dipertemukan dalam keadaan benar-benar siap. Perpisahan dan pertemuan yang menegaskan cinta yang bermuara. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini? Iya, Alhamdulillah ya Allah. sayang. Kamu tau gak sih? Aku tuh pernah hidup ini dan tanda pernikahan yang undangannya ada inisial F sama S. F sama S. Itu undangan kamu nikah sama aku sayang. Ini ya. F-nya itu Fatia. S-nya itu nama aku. Jadi nama kamu? Nama aku sayang Rehan Syaputra. Suaminya si Fatia. Banyak tuh S-nya, ada 3. Dasar Iwan jadi-jadian. Iwan jadi-jadian, enak aja. Nah, masa papa dibilang Iwan jadi-jadian sih? Enak aja. Jaga kami ya Allah, agar ujian apapun yang Engkau siapkan di masa depan, kami tetap mencintaimu, tetap hanya bergantung berserah kepadamu. Semoga kita mengambil pelajaran bahwa memilih atau menjalani takdir yang diberikannya untuk kita memang tidaklah mudah, tapi pasti selalu indah.